Swallowed Star Chapter 81-85 Bahasa Indonesia. Bab 81. Kapten Harimau Panya tidak bisa membantu tetapi menyerang seragam pertempuran dan mayat itu. Saat dia melihat sisa-sisa darah, Kapten Harimau itu dengan getir mengepalkan tinjunya. Panya, mereka sudah mati. Apa gunanya bersedih? Teriak veteran bernama Liu. Oh, apa yang terjadi? Pria bernama Wang tersenyum saat dia melihat ke atas dan pemuda campuran itu segera tertawa saat dia menjelaskan. Paman Wang, ini seperti ini. Ayahku mengizinkanku keluar ke sini untuk mendapatkan pengalaman bertempur. Tidak hanya Liu Tua dan Kalong yang melindungiku, tapi regu tempur tingkat Panglima Perang juga disewa untuk melindungi saya, jika kita membutuhkan lebih banyak orang. Namun, 5 dari 6 anggota pasukan mereka tewas. Jadi hanya dia yang tersisa. 6 dari mereka, dan 5 di antaranya meninggal. Sebuah suara yang dalam keluar dari tenggorokan orang yang sangat kejam. Bukankah pasukan ini terlalu lemah? Tuan Li, kata veteran bernama Liu dengan hormat. Ini sebenarnya bukan karena regu taring harimau terlalu lemah. Sejujurnya, dalam beberapa hari terakhir ini ketika kami pergi untuk memberi tuan muda kami pengalaman bertempur, 2 anggota regu menjaga kami titik bertemu serangan monster dan mati di sana. Dan kali ini, saat kami beristirahat di lantai 6, kami juga secara misterius diserang oleh gerombolan monster raksasa. Ketiganya lebih lemah, jadi mereka mati di gerombolan monster. Pria bernama Wang sedikit mengerutkan kening. Orang buas besar itu juga berkata dengan nada bingung. Apa yang terjadi? Sangat jarang gerombolan monster menyerang lokasi di mana para pejuang bersembunyi. Dan karena ini terjadi 2 kali berturut-turut, jelas ada yang salah. Seseorang menyebabkan ini di belakang Anda, kata pria bernama Wang diam-diam. Mungkin seseorang yang memiliki dendam terhadap pasukan bertaring harimau. Luo Feng bersembunyi di kamar mandi di lantai 2 gedung apartemen tempat tinggal. Napasnya sudah sekuat yang dia bisa. Tapi Luo Feng yang tidak berani bersuara tidak bisa menahan untuk tidak terkejut setelah mendengar dengan jelas apa yang dikatakan pria bernama Wang. Orang ini benar-benar tepat sasaran. Seseorang yang memiliki dendam terhadap regu taring harimau. Panya berjalan ke sini. Paman Wang, pemuda campuran juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya saat dia melihat ke arah pria bernama Wang. Biarpun ayahmu punya musuh, semuanya adalah wargot. Seorang wargot tidak akan repot-repot datang dan membunuh anak sepertimu. Jika itu terjadi, maka ayahmu pasti akan menjadi gila dan membasmi seluruh keluarga orang itu. Pria bernama Wang tersenyum sambil berkata. Dan juga, jika seorang wargot ingin membunuhmu, kamu akan mati dalam hari pertama meninggalkan kota markas. Pemuda campuran itu mengangguk. Ayahmu melakukan hal yang benar. Li Wei, pelatihan yang kamu jalani adalah yang terbaik dari yang terbaik. Namun, kekuatan bertarungmu saat ini cukup rata-rata. Pria bernama Wang itu bertanya, bagaimana tingkat kebugaranmu sekarang? Tingkat kebugaranku dihitung sebagai panglima perang perantara. Namun aku hanya bisa bertarung melawan sebagian besar monster tingkat komandan tingkat rendah. Jawab pemuda campuran. Rata-rata, sangat rata-rata, atau bisa dibilang di bawah rata-rata. Pria bernama Wang berkata dengan nada tidak puas. Kecerdasan manusia lebih tinggi dari monster. Kecerdasan seorang pemimpin gerombolan hanya kira-kira sama dengan manusia. Jadi, petarung sejati harus bisa bertarung melawan monster, itulah sang monster level yang sama dengannya. Beberapa petarung yang kacau bahkan bisa bertarung melawan monster di atas level mereka. Level kebugaranmu setara dengan panglima perang menengah. Namun kamu hanya bisa bertarung melawan komandan level pemula. Kamu masih kurang banyak pelatihan. Pemuda campuran dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya. Tingkat kebugaranmu bagus. Itulah sebabnya ibu dan ayahmu repot-repot menghabiskan banyak uang untukmu. Kata pria bernama Wang dengan serius. Dengan bakatmu dan dukungan orang tuamu, ada peluang bagimu untuk melangkah ke level wargot dalam 10 tahun. Jadi sekarang, kamu harus benar-benar menyerap beberapa pengalaman pertempuran nyata. Hanya ketika Anda menjadi seorang wargot dan memasuki istana wargot akan orang-orang mulai menghormati Anda dan tidak memperlakukan Anda seperti anak lemah yang manja dari orang yang kuat. Dimengerti Paman Wang. Pemuda campuran itu mengatupkan giginya saat dia mengangguk. Ayahnya adalah pejuang generasi pertama, dan ibunya adalah salah satu pejuang wargot yang kuat di salah satu keluarga super di Uni Eropa.
Dengan gen orang tuanya, Li Wei sangat berbakat. Bahkan tanpa memasuki alam liar. Setelah sekitar 20 tahun, tingkat kebugarannya telah mencapai tingkat panglima perang menengah. Jika ayah dan ibunya menghabiskan banyak uang, maka tidak akan sulit bagi Li Wei untuk melangkah ke level Wargot. Berani bertanya padamu senior, apa itu Istana Wargots? Kapten Harimau Panya yang tidak bersuara sampai sekarang tidak bisa menahan untuk bertanya. Bahkan Luo Feng yang bersembunyi tidak bisa tidak memperhatikan. Ya, apa sebenarnya Istana Wargots itu? Biasanya, orang hanya akan dihubungi ketika mereka mencapai tingkat panglima perang tingkat lanjut. Pria bernama Wang meliriknya. Keahlianmu cukup bagus. Jadi tidak apa-apa jika aku memberitahumu sebelumnya. Istana Wargots adalah sebuah kelompok dibentuk tidak hanya oleh semua petarung level Wargot, tapi juga semua eksistensi yang melampaui level Wargot di setiap kota markas di semua 5 negara besar di dunia. Bisa dibilang semua Wargot di seluruh dunia adalah bagian dari Istana Wargots. Dan petarung terkuat Hong dan Dewa Petir adalah pencipta Istana Wargots. Itu adalah kekuatan yang dibuat untuk kita para pejuang. Tersenyum pria bernama Wang. Kapten Harimau Panya terperangah. Bahkan Luo Feng yang bersembunyi jauh terkejut. Sialan. Semua Wargot manusia di bumi membentuk satu kekuatan bersama. Dan Hong dan Dewa Petir bermitra untuk membuat grup itu. Setelah kekuatan ini terbentuk, bahkan negara-negara kuat itu tidak dapat berbuat apa-apa. Istana Wargots adalah istana para pejuang. Istana Wargots adalah benteng terakhir pertempuran kemanusiaan melawan monster. Istana Wargot ada karena dua alasan. 1. Untuk mengejar batas kita sebagai manusia. Kedua, untuk membasmi monster di bumi. Kata pria bernama Wang saat matanya sedikit berkedip. Darah semua orang di tempat kejadian itu mendidih. Termasuk veteran tua bernama Liu. Dia sangat senang. Karena dia berada di level panglima perang tingkat lanjut. Meskipun dia hanya selangkah lagi karena usianya, mungkin akan sulit baginya untuk menjadi lebih kuat. Bahkan Luo Feng yang bersembunyi jauh, sangat bersemangat. Baiklah, Li Wei. Kalian harus cepat pergi. Pria bernama Wang tersenyum. Aku dan Paman Muli harus bersiap-siap untuk pergi dan melawan naga lapis baja tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi itu. Operasi ini sangat berbahaya. Jadi kamu harus pergi jauh dari sini. Itu akan lebih baik jika kalian setidaknya sampai ke jalan raya di luar sektor. Naga lapis baja. Mata pemuda campuran itu terbuka lebar. Panya. Veteran tua bernama Liu. Dan orang kulit putih kejam itu menarik napas dalam-dalam. Sialan. Luo Feng yang bersembunyi jauh juga terkejut. Kedua Wargot ini benar-benar pemberani. Naga lapis baja tingkat pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Kecerdasan seorang pemimpin gerombolan kira-kira sama dengan kecerdasan manusia. Dan tentu saja, tingkat kebugaran monster pemimpin gerombolan ini lebih tinggi daripada manusia dengan level yang sama. Jadi, melawan monster pemimpin gerombolan tingkat tinggi, biasanya bahkan Wargot tingkat lanjut harus lari. Dua Wargot bekerja sama melawan pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Apakah mereka sudah gila? Haha. Naga lapis baja itu baru saja bertelur. Jadi dia kehilangan banyak kekuatan. Tersenyum pria bernama Wang. Ini adalah kesempatan terbaik. Telur diletakkan. Pemuda campuran dan yang lainnya terkejut. Baiklah. Cepat dan pergi. Naga lapis baja itu hanya berjarak 10 mil dari sini. Begitu kita mengambil tindakan, gerombolan monster besar di bawah kendalinya akan mulai bergerak dan daerah sekitarnya akan terpengaruh. Jadi lebih aman bagi kalian untuk meninggalkan kota Shanghai dan lari ke jalan raya. Jelas pria bernama Wang. Semua pemimpin gerombolan cerdas dan akan memiliki gerombolan monster besar di bawah kendalinya. Oke, mengerti. Mengangguk pemuda campuran. Kalau begitu keponakanmu berharap Paman Li dan Paman Wang semoga sukses. Ayo pergi. Setelah perintah pemuda campuran, Panya dan yang lainnya segera pergi. Mereka tidak akan berani untuk tidak mendengarkan peringatan Wargot. Jadi mereka semua segera lari keluar kota. Dalam perjalanan, pemuda campuran dan 3 lainnya benar-benar tercengang. Tuan Wang dan Tuan Li benar-benar kuat. Memburu pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Bahkan jika itu lebih lemah setelah bertelur, itu masih pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Veteran tua bernama Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Apakah kedua orang ini adalah saudara pedang bayangan legendaris pedang bayangan Wang Tong dan kekuatan beruang Li Kan?
Panya tidak bisa menahan untuk bertanya. Benar, pemuda campuran dengan bangga tersenyum. Ketika ayah dan ibu saya masih muda, mereka satu regu dengan Paman Wang dan Paman Li. Itu persahabatan sampai mati. Kapten Harimau Panya tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Ini latar belakangnya. Orang tuanya adalah wargot. Jadi wajar saja. Orang tuanya memiliki beberapa teman wargot juga. Suatu hari nanti, aku juga akan menjadi seorang wargot dan bergabung dengan Istana Wargots. Begitu aku bergabung dengan Istana Wargots, aku akan dengan mudah dapat membuat koneksi dengan wargot lain pada saat itu. Saya juga akan memiliki jaringan wargot saya sendiri yang besar. Panya tidak bisa menahan untuk menantikan. Ya, karena aku satu-satunya orang yang tersisa di regu taring harimau. Aku akan mencari regu petarung yang lebih kuat untuk bergabung. Titik. Dan Luo Feng bersembunyi di sana tanpa menggerakkan rambut. Suara dibawa dari luar. Apa kau sudah selesai membedah? Ayo pergi dan persiapkan dulu. Lawan kita kali ini adalah naga lapis baja. Jika itu adalah serigala bulan atau harimau awan hitam level tinggi, maka itu akan mudah untuk ditangani. Tapi kecepatan, pertahanan, kekuatan, dan ketangguhan naga berlapis baja itu terlalu ekstrim. Sekarang setelah bertelur, inilah kesempatan terbaik kita untuk menyerang. Setelah mendengarkan suara ini, jelas bahwa ini adalah suara pria bernama Wang. Dan suara berat orang jahat itu berbunyi. Baiklah, saudara Wang. Baiklah. Berangkat. Sedikit suara angin bisa terdengar sejenak. Lalu tidak lebih. Luo Feng melihat melalui jendela dan melihat area di luar. Keduanya sudah tidak ada tempat untuk dilihat. Panya itu beruntung kali ini. Sepertinya aku tidak akan bisa membunuhnya kali ini. Luo Feng menjelaskan bahwa setelah pemuda campuran dan yang lainnya meninggalkan sektor kota 003, perburuan kali ini berakhir. Yup, tidak bisa mengambil risiko. Yah, itu hanya harus menunggu sampai saya bertemu dengannya di alam liar. Kilatan keingintahuan kemudian muncul di mata Luo Feng. Dua wargot memburu naga lapis baja pemimpin gerombolan tingkat tinggi setelah melemah setelah bertelur. Dan jaraknya 10 mil. Saya harus menonton pertempuran ini. Hati Luo Feng terasa gatal. Jika dia tidak menonton pertempuran yang begitu menakjubkan, maka dia pasti akan menyesalinya. Bab 82. Di lantai pertama apartemen hunian yang hancur itu, mayat-mayat besar diletakkan satu persatu dengan aroma darah yang memancar dari mereka. Karena pembunuhan sebelumnya, monster tidak berani mendekat, menyebabkan area ini menjadi sunyi untuk waktu yang singkat. Dan Luo Feng tiba-tiba meledak dari lantai 2 apartemen tempat tinggal itu dan dua pisau lempar di tanah segera terbang kembali ke saku paha Luo Feng. Dua wargot, tidak lama dari sekarang, akan bertarung melawan naga lapis baja pemimpin gerombolan tingkat tinggi itu. Aku harus cepat dan pergi ke tempat tontonan yang bagus. Luo Feng melirik ke mayat terbesar, yang merupakan dua mastif singa komandan, dan menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas. Para wargot pasti membedah kedua mayat ini dengan bersih. Dua bahan terpenting dibawa pergi. Awalnya, Luo Feng ingin mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Luo Feng menjadi bayangan kabur dan dengan cepat menuju ke selatan. Sarang naga lapis baja itu berjarak 10 mil dari sini, yang merupakan pasar keluarga itu. Lalu aku akan memilih apartemen hunian yang berjarak 3 mil dari sana. Luo Feng membuat keputusan saat dia berlari. Di kota yang dipenuhi monster ini yang terbuat dari beton dan baja, bahkan seorang pembaca roh tidak bisa lengah. Kadang-kadang dia akan berlari, dan kadang dia melambat untuk memeriksa sekeliling. Secara keseluruhan, dia masih cukup cepat. 10 menit kemudian, Luo Feng memasuki lantai 16 sebuah gedung apartemen perumahan 18 lantai. Dua lampu hitam yang menakutkan berputar saat mereka mendarat di saku pahanya. Luo Feng tersenyum saat dia dengan ringan membuka pintu ke sebuah kamar di lantai 16. Ruangan itu tertutup rapat, tetapi kekuatan spiritual tak berbentuk dengan mudah membuka kunci, menyebabkan pintu besar terbuka. Pintu ke ruangan ini dikunci dan tidak dihancurkan. Sepertinya tidak ada petarung atau monster yang datang ke sini sebelumnya dalam 30-40 tahun terakhir dari periode Grand Nirvana sampai sekarang. Luo Feng masuk dan menutup pintu di belakangnya. Memang, semua benda di dalam ruangan itu tertata rapi. Lemari kaca, sofa, meja marmer, dan TV 24 inci. Semua ini adalah gaya dari sebelum periode Grand Nirvana.
Luo Feng melepas selimut wol yang ada di sofa. Karena kulit sofa itu sendiri lebih bersih. Dia mengambil selimut itu dan segera berlari ke balkon dan menyeka kaca di balkon. Lalu membuka jendela kaca. Pemandangan yang bagus. Aku akan berdiri di sini dan mencoba untuk melihat sarang monster di depan. Luo Feng melempar selimut ke samping dan bersandar pada pagar saat dia melihat ke daerah yang berjarak 3 mil dari posisinya. Dia hanya melihat asap yang menutupi seluruh mart keluarga yang menjadi sarang monster. Mata telanjang sama sekali tidak bisa melihat melewati asap. Namun, dengan teriknya sinar matahari siang hari, mata telanjang bisa melihat jauh lebih jelas dari biasanya. Dengan teropong di tangan, Luo Feng melihat dari dekat ke area dengan asap. Di perbatasan asap, monster tipe babi besar bisa dilihat. Beberapa dari mereka tergeletak di tanah. Beberapa dari mereka berjalan-jalan. Dan beberapa dari mereka bahkan tampak bersaing satu sama lain saat mereka menabrak satu sama lain berulang kali. Tidak ada keributan sama sekali. Di mana kedua wargot itu, Luo Feng mencoba yang terbaik untuk mengamati daerah itu. Tetapi dia tidak dapat menemukan jejak kedua wargot itu sama sekali. Sementara Luo Feng sedang mencari kedua wargot itu. Di kamar di lantai 12 sebuah apartemen perumahan yang berjarak sekitar 500 meter dari Luo Feng, Wang Tong dan Li Kan yang besar dan kejam duduk bersila saat mereka minum air, mengisi kembali air di tubuh mereka. Kan Wang Tong yang muda dan tampan dengan ringan menghirup sedikit air. Saat kita langsung menerobos masuk ke dalam inti sarang monster itu dan langsung melawan naga lapis baja itu. Tentu saja, itu adalah dua bawahan. Sang dua pemimpin gerombolan tingkat rendah skala api babi tombak 3 pasti akan datang membantunya. Pada saat itu, aku akan menyerahkan dua babi hutan tombak skala 3 skala api itu kepadamu. Oke, jawab Li Kan yang sangat besar dengan suara rendah. Dia dengan ringan mengayunkan tongkatnya. Seolah itu semudah melambaikan korek api. Babi tombak 3 skala api. Peringkat 1 dari monster tipe babi. Tidak bagus untuk diacau sama sekali. Misi Anda hanya untuk menghentikan mereka. Tidak perlu membunuh mereka. Mengingatkan serius Wang Tong yang muda dan tampan. Naga lapis baja dan dua babi tombak 3 skala api. Dengan kombinasi semacam ini, mereka benar-benar memiliki otoritas untuk menguasai seluruh sektor kota 003. Jika bukan karena fakta bahwa naga lapis baja yang kuat itu baru saja bertelur menyebabkan penurunan kekuatannya secara dramatis, Wang Tong tidak akan berani untuk menyerang. Saudaraku Li, aku siap. Li Kan yang besar dan kejam berdiri. Baik, Wang Tong juga berdiri dan dengan dingin mengamati area yang tertutup asap di kejauhan. Ayo, ayo berangkat. Suara mendesing. Dua bayangan manusia langsung melompat dari lantai 12. Dan seolah-olah mereka adalah belalang seukuran manusia. Langsung melintasi jarak 100 meter. Mendarat di gedung lain. Menggunakan bangunan itu sebagai pendorong. Mereka berdua segera terbang ke hutan baja dan beton. Dan kecepatan keduanya telah lama melampaui kecepatan suara. Ketika Luo Feng mendengar ledakan sonik itu, dia menoleh dan hanya melihat dua gambar buram memasuki area yang tertutup asap. Mereka sudah masuk. Sangat cepat. Luo Feng tidak berani ceroboh dan menatap area yang tertutup asap. Teriakan marah segera terdengar dari area yang tertutup asap. Seolah-olah seluruh dunia akan segera berakhir. Dan monster dalam jumlah besar di luar area yang tertutup asap juga segera berlari ke area tersebut, menyebabkan bumi bergetar sejenak. Mereka mulai berkelahi. Luo Feng hanya bisa menatap asap dan menebak. Karena dia sama sekali tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Toko keluarga yang penuh dengan debu dan sedikit bercak darah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan manusia. Karena ini sudah menjadi tempat bermain monster. Makhluk besar yang tertutup sisik hijau tua saat ini sedang tidur nyenyak saat berbaring di toko keluarga. Dua arus asap berbau berdarah keluar dari hidungnya. Memancar dari sekitar area tersebut. Lantai pertama dan kedua dari seluruh supermarket telah lama hancur, menyebabkan seluruh supermarket menjadi cukup luas. Hanya lantai pertama saja yang tingginya sekitar 7 hingga 8 meter. Tiba-tiba, raungan monster yang marah terdengar dari luar. Makhluk besar ini perlahan merangkak ke atas. Matanya yang merah menyala bisa menakut-nakuti manusia manapun. Ini adalah makhluk yang tingginya 5 meter dan panjang sekitar 10 meter. Dan ekornya juga memiliki panjang 10 meter yang menakjubkan. Tubuhnya tampak sempit dan panjang. Dan ada satu tanduk hitam melengkung di dahinya.
Saat berdiri, telur hijau yang tingginya sekitar 1 meter muncul di bawahnya. Hanya dengan gerakan dari binatang bersisik hijau ini, dia menghilang dari supermarket. Supermarket Family Mart ini adalah inti dari gerombolan monster. Ada lautan monster yang mengelilinginya. Suara mendesing. Kedua bayangan manusia itu secepat kilat. Dengan cepat melompat ke tubuh monster saat mereka menyerbu menuju supermarket pasar keluarga itu. Cepat, jangan melawan atau kamu mungkin akan ditahan oleh gerombolan monster ini. Teriak Wang Tong. Dimengerti. Li Kan berusaha keras untuk menahan temperamen tiraninya. Di depan pintu toko keluarga ada monster tank haus darah. Dan ada juga babi hutan bertanduk di sana. Sisik dari masing-masing monster ini jauh lebih bersinar. Dan juga tampak jauh lebih rumit daripada monster biasa. Tampaknya ada kecerdasan di mata monster besar ini. Memang, semua monster besar ini melebihi hitungan 100. Semuanya adalah monster level komandan. Ini adalah inti dari seluruh gerombolan monster yang mengerikan. Di depan gerombolan yang terdiri dari lebih dari 100 monster tingkat komandan adalah dua monster besar yang tampaknya terbakar, menyebabkan jantung seseorang berdetak kencang. Tubuh kedua monster ini penuh dengan sisik merah menyala. Tidak ada satu warna pun. Kepala besar mereka sangat menonjol. Memiliki 3 tanduk melengkung besar mengarah ke depan. Babi tombak 3 skala api. Perlombaan peringkat 1 dari monster tipe babi. Bahkan celeng tombak 3 skala api terlemah adalah komandan tingkat menengah. Dan keduanya adalah pemimpin gerombolan tingkat rendah. Suara gemuruh yang mengguncang langit kemudian menyusul. Gambar buram muncul di depan dua babi hutan tombak skala 3 berskala api. Setelah gambar dibersihkan, itu berubah menjadi tubuh yang sedikit lebih pendek dari skala api 3 tombak babi hutan. Tubuh yang penuh dengan sisik hijau tua. Dua arus asap dengan marah keluar dari lubang hidungnya. Dan matanya menatap dua manusia yang datang untuk membunuhnya. Sampah. Mati. Wang Tong meraung saat monster dalam jumlah besar menyerbu ke arahnya. Tetapi Wang Tong membawa hujan darah bersamanya saat sejumlah besar mayat monster terbang dari langit. Naga lapis baja merasa dua manusia di depannya sangat kuat. Dan itu berbalik dan melihat ke dalam interior supermarket. Telur naga itu masih ada. Jika mereka bertempur di sini, pertarungan antara wargot tingkat lanjut dan pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Jika telur naga terpengaruh, itu akan mudah pecah. Naga berlapis baja itu meraung dalam-dalam dan tiba-tiba terbang keluar. Ketika berlari, itu bahkan menyebabkan ledakan sonik. Aku tahu ini akan terjadi. Wang Tong dan Li Kan sangat senang melihat ini. Mereka sudah lama menebak bahwa karena telur naga yang diletakkan oleh naga lapis baja, ia mungkin akan menyerah untuk bertarung di sarang lama. Dengan cara ini, tanpa dibatasi oleh monster dalam jumlah besar, peluang kemenangan Wang Tong dan Li Kan akan meningkat sedikit. Ledakan. Wang Tong dan Li Kan juga langsung mencapai kecepatan suara saat mereka mengejarnya. Ledakan. Api pemimpin gerombolan tingkat rendah berskala 3 babi hutan tombak terlalu mencapai kecepatan suara saat mereka dikejar. Sedangkan untuk monster level komandan, hanya sekitar 30 dari mereka yang dikejar. Monster level komandan elit lainnya menjaga daerah itu, melindungi sarang pemimpin mereka. Dari 100 monster level komandan, ada sekitar 30 monster level komandan level tinggi. Dengan tim seperti itu, bahkan wargot tidak bisa langsung mengisi daya ke dalam. Di gedung tinggi, Luo Feng berdiri di balkon saat dia melihat dengan teropongnya. Dia melihat sebuah gambar, dua gambar, dan kemudian dua gambar lagi semuanya terhubung saat mereka keluar dari area yang tertutup asap. Haha, mereka benar-benar keluar untuk bertarung. Mata Luo Feng berkedip. Mereka semua adalah pemimpin gerombolan dan level wargot. Bab 83. Naga. Baik untuk orang barat atau timur, adalah nama yang sangat dihormati dan istimewa. Sebelum periode Grand Nirvana, tidak ada jenis binatang buas yang berhak disebut naga. Dan setelah periode Grand Nirvana, setelah semua gen binatang bermutasi, semua jenis monster yang unik dan mengerikan lahir. Monster tipe babi memiliki banyak kategori. Monster tipe anjing memiliki banyak kategori. Monster tipe kucing. Monster tipe tikus. Monster tipe tokek. Tipe serigala. Tipe harimau. Tipe ular. Tipe elang. Tipe beruang. Setiap jenis memiliki jumlah spesies yang cukup banyak. Selain ini, ada beberapa monster yang sangat spesial dan langka.
Tidak ada yang tahu bagaimana mereka muncul atau dari mana mereka berevolusi. Mereka mungkin monster yang lahir dalam kondisi yang sangat spesial. Monster-monster ini akan memiliki beberapa nama unik sesuai dengan kekuatannya. Umat manusia akan menganugerahi mereka nama yang berbeda. Naga lapis baja. Ini adalah salah satu spesies naga spesial. Karena itu kecepatan, kekuatan, pertahanan, pengetahuan, struktur tubuh, dan lain-lain hampir sempurna. Manusia menyebutnya naga lapis baja, memberinya gelar naga. Untuk bisa menerima nama seperti itu, bisa dibayangkan betapa kuat dan mengerikannya naga lapis baja itu. Ekor naga lapis baja yang secara praktis lebih panjang dari tubuhnya, dengan cepat melambai, menyebabkan gambar hijau gelap kabur muncul. Tubuh naga lapis baja itu dengan gila-gilaan menuju ke Shadow Blade Wang Tong. Karena serangan naga lapis baja, trotoar aspal langsung terbelah. Wang Tong dan naga lapis baja, satu manusia dan satu monster, pertama kali menabrak salah satu apartemen tempat tinggal. Dinding beton apartemen tempat tinggal itu seperti tahu terbelah. Dengan sapuan brutal dari ekor naga lapis baja, semua dinding dan pilar bangunan runtuh. Seluruh bangunan tempat tinggal runtuh, menyebabkan debu memenuhi langit. Tubuh Wang Tong seperti gelombang angin lembut. Setiap gerakan secepat kilatnya memiliki rasa angin di dalamnya. Irama itu jelas bebas. Meskipun serangan naga lapis baja itu sangat cepat dan cukup kuat untuk menyebabkan gelombang kejut yang mengejutkan, tidak satu pun dari mereka yang mampu melukai Wang Tong sama sekali. Dan beberapa sisik naga lapis baja ini terbelah menjadi dua. Siapa yang akan tahu bahwa bahkan setelah bertelur, naga lapis baja ini masih sekuat ini? Wang Tong sangat cemas. Karena saya manusia, tubuh saya tidak dapat menerima dampak sebanyak ini seperti naga lapis baja ini. Pepatah mengatakan bahwa jika Anda selalu bertahan, Anda pasti akan kalah. Saya bisa menghindar ke samping untuk sementara waktu, tetapi saya tidak bisa melanjutkan ini selamanya. Namun, dengan kemampuan pertahanannya, kecuali jika saya mengenai titik lemahnya, hanya satu atau dua timbangan yang rusak tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Wang Tong mengerutkan kening. Tidak ada peluang. Sepertinya saya harus mengambil risiko dan membuat peluang saya sendiri. Terlalu kacau. Luo Feng yang sedang menonton di balkon gedung tinggi dari jauh, tidak bisa menahan kegembiraannya saat dia menyaksikan dua wargot, Wang Tong dan Li Kan bertarung melawan tiga monster level komandan. Semua trotoar beton, jalan aspal, bangunan komersial, dan bahkan bangunan setinggi lebih dari 10 lantai yang menghalangi jalannya hanya bisa terbelah atau jatuh. Tak satu pun dari mereka bisa menghalangi pertempuran mereka. Dan bangunan runtuh setinggi lebih dari 10 lantai bahkan tidak bisa melukai sehelai rambut pun di tubuh mereka. Dikatakan bahwa tubuh monster level pemimpin gerombolan bahkan lebih kuat dari berlian dan bahkan peluru kendali tidak bisa melukai mereka. Sepertinya mereka tidak berbohong. Ketika bangunan yang tingginya lebih dari 10 lantai runtuh. Bahkan jika beberapa dari mereka menabrak naga lapis baja, goyangan ekor naga lapis baja cukup untuk langsung menghancurkan beton yang jatuh, memperlihatkan baja yang diperkuat di dalamnya. Setelah melemparkannya, sisik naga lapis baja itu bahkan tidak terluka sama sekali. Mudah dan rileks. Kecepatan monster pemimpin gerombolan dan gerakan wargot manusia semuanya melampaui kecepatan suara. Yah, ini adalah monster pemimpin gerombolan tingkat tinggi dan bukan yang normal. Tapi naga lapis baja ini jauh lebih kuat daripada elang emas bermahkota hitam yang saya lihat di TV beberapa waktu yang lalu. Luo Feng memperhatikan. Darahnya mendidih. Sayangnya, pertukaran pukulan di antara mereka terlalu cepat. Aku bahkan tidak bisa melihat mereka dengan jelas. Luo Feng hanya bisa melihat kekuatan destruktif yang mengerikan yang disebabkan oleh pertarungan antara kedua belah pihak. Bersamaan dengan raungan amarah yang mengerikan datang lebih dari 10 juta monster di bawah pimpinan sekitar 30 monster level komandan yang menutupi seluruh tanah saat mereka datang menyerang. Untuk sesaat, seluruh tanah berguncang. Dua babi hutan bersisik tiga berskala api yang saat ini bekerja sama saat mereka bertarung melawan makhluk buas besar. Li Kan segera mengeluarkan raungan yang mengguncang dan menggetarkan langit. Orang buas besar bernama Li itu benar-benar kuat. Luo Feng sedang mengamati dari balkon dan melihat pemandangan di bawah yang sepertinya dunia akan berakhir. Gada itu kuat dan menghindarinya sangat cepat. Itu benar-benar kelas Ruwei teknik menghindar dan dia sangat berpengalaman dengan itu.
Dia mampu menggunakan setiap bagian dari lingkungan. Dia bahkan bisa menggunakan monster yang menyerang ke arahnya. Kontrol atas medan perang ini jauh di atasku. Luo Feng mengkritik dan pada saat yang sama menyerap pengalaman. Meskipun dia juga kelas Ruwei, dia masih belum bisa menggunakan setiap bagian dari area sekitarnya dengan sempurna untuk membantunya dalam pertempuran sampai mati. Dan pria bernama Wang itu bahkan lebih kuat. Keheranan Luo Feng terlihat melalui matanya. Tekniknya tidak hanya jauh melampaui kelas Ruwei, tapi juga melampaui kemampuan besar bernama Li yang kejam untuk mengendalikan sekeliling telah mencapai tingkat alami dengan kemauannya sendiri. Tubuhnya seperti angin. Untuk teknik, dia pasti seorang master. Meskipun teknik Luo Feng luar biasa, masih ada perbedaan yang jelas jika dibandingkan dengan kedua wargot ini. Sebenarnya, Luo Feng tidak tahu persis siapa keduanya. Pedang bayangan Wang Tong wargot canggih yang terkenal di seluruh dunia. Mitra terbaiknya, Bear Strength Li Kan, adalah wargot perantara yang spesialisasinya terletak pada kekuatannya. Kekuatannya bisa dibandingkan dengan wargot tingkat lanjut. Kedua orang ini telah melalui banyak pertempuran sampai mati dan merupakan elit absolut dunia ini. Jadi mereka memiliki banyak pengalaman. Itulah mengapa teknik mereka sangat luar biasa. Pria bernama Wang terluka. Tidak. Tunggu. Itu tipuan. Kepala naga lapis baja itu terluka sekarang. Mata Luo Feng terbuka lebar saat dia mengamati melalui teropong di tangan. Seluruh gerombolan monster marah. Bahkan dua babi hutan tombak berskala 3 itu juga marah. Tunggu. Meskipun naga lapis baja itu terluka parah, itu bahkan lebih marah dari sebelumnya. Orang bernama Wang itu mencoba yang terbaik untuk menghindar dari jalan. Luo Feng sangat bersemangat. Oh ya, pria bernama Wang itu mencoba menghindari roh naga lapis baja ini. Wargot ini benar-benar kejam. Dan pedangnya pasti cepat. Luo Feng menyadari bahwa pria bernama Wang berusaha mati-matian untuk mengontrol ritme pertempuran. Tetapi meskipun naga lapis baja telah dilemahkan karena bertelur, struktur tubuhnya masih jauh di atas Wang Tong ini. Ritme. Ya, kendalikan ritme pertempuran. Jika ini terus berlanjut, maka mungkin pria bernama Wang itu benar-benar bisa membunuh naga lapis baja itu. Pada saat itu, mungkin mereka bahkan akan mendapatkan telur naga lapis baja itu. Telur yang bisa melahirkan spesies unik naga lapis baja itu pasti sangat berharga. Tiba-tiba, mata Luo Feng berkedip. Telur naga, naga lapis baja, dua babi hutan tombak 3 skala api. Ketiga pemimpin gerombolan ini semuanya telah keluar. Kedua wargot itu juga ada di sini. Yang juga berarti karena tidak ada monster pemimpin gerombolan di sarang monster. Aku akan melakukannya. Punya kesempatan untuk memasuki sarang dan mencuri telur naga. Luo Feng hanya bisa mendengar jantungnya berbunyi. Dam-dam-dam. Seolah-olah akan meledakkan dadanya. Detak jantungnya seperti detak drum. Semangat. Gugup. Luo Feng tidak berencana mencuri telur naga sebelumnya. Dia berpikir bahwa begitu dua wargot menuju ke sana, mereka akan bertarung melawan 3 monster level pemimpin gerombolan di sarang lama. Jika itu terjadi kemudian jika dia pergi, dia hanya akan terbang menuju kematiannya. Namun, situasinya sekarang berbeda. Agar saudara benar-benar berdiri dari kursi roda dan berjalan di bawah sinar matahari seperti orang normal, dia akan membutuhkan ramuan kehidupan. Ramuan kehidupan ini bernilai setidaknya 30 miliar. Kecuali jika saya menjadi seorang wargot. Maka, kalau terus begini, akan butuh waktu sangat lama bagiku untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Mencuri telur naga ini adalah kesempatan yang sempurna. Begitu pikiran ini muncul di benak Luo Feng, dia tidak bisa menahan dirinya lagi. Harga telur naga sangat mahal. Karena mayat naga tidak terlalu sulit didapat. Tetapi telur naga sulit didapat. Sejak menerima berita naga bertelur sangat sulit, dan monster yang menerima gelar naga sangat bangga. Begitu mereka mengira akan mati, mereka lebih suka menghancurkan telur itu daripada membiarkannya jatuh ke tangan manusia. Karena itu, jumlah telur naga yang dimiliki manusia di seluruh dunia sangat rendah. Tentu, harganya juga tinggi. Meskipun Family Mart itu adalah sarang monster dan ada monster dalam jumlah besar yang ditempatkan di sana, tidak ada monster pemimpin gerombolan di sana sekarang. Jika aku gagal, maka aku akan melarikan diri. Luo Feng mengatupkan giginya. Aku akan melakukannya. Jika aku berhasil, maka aku akan mendapat banyak uang. Alih-alih terus menonton,
Luo Feng segera melompat dari balkon di lantai 16 dan menuju ke tanah seperti anak panah. Bab 84. Sementara Luo Feng menuju sarang monster, kota Jiangnan yang berada sekitar 1000 mil jauhnya masih dalam masa damai. Disinilah tanah damai umat manusia berada. Kota Yangzhou, sektor Mingyu. Badai salju tadi malam menyebabkan seluruh sektor dipenuhi salju. Sekelompok anak-anak dengan senang hati membuat beberapa manusia salju dan bertarung dalam pertarungan bola salju. Beberapa orang tua juga dengan lambat dan bebas berjalan-jalan di dalam sektor ini. Jalanan di luar sektor tersebut dipenuhi dengan mobil sport gagah dan coupe dengan lekukan yang cantik. Terkadang, mobil mewah dengan kemampuan terbang terlihat terbang lewat. Chen Gu dan istrinya duduk di bangku batu yang bersih saat mereka melihat anak-anak mereka membuat manusia salju tidak terlalu jauh. Kota-kota markas jelas merupakan tempat yang lebih baik untuk dikunjungi. Chen Gu tidak bisa menahan nafas. Mereka bagus. Karena hutan belantara penuh dengan monster. Hanya petarung yang bisa pergi ke sana. Ku bilang, Chen tua, kapan kamu akan pensiun dari regu tempurmu? Istri Chen Gu di samping berkata dengan sedih. Kamu telah memberikan segalanya selama bertahun-tahun ini. Sudah waktunya kamu beristirahat dan menikmati hidup. Chen Gu memandangi istrinya. Dan kemudian melihat putranya dari kejauhan. Istriku, aku tidak bisa terus berpikir untuk pensiun. Pasukan palu api kita saat ini sedang dalam periode pertumbuhan yang cepat. Dan aku ingin bertarung dengan saudara laki-laki tua sedikit lebih lama. Mungkin setelah 1,5 tahun lagi, kekuatan saya tidak akan mampu mengimbangi pasukan. Dan pada saat itu, pasukan mungkin akan merekrut anggota baru. Jika itu terjadi, saya akan pensiun. Chen Gu jelas. Selain Luo Feng, anggota regu palu api sudah cukup tua. Dengan tingkat peningkatan yang menakjubkan dari Luo Feng setelah 1,5 tahun lagi, Chen Gu, Wei Qin, dan Wei Tai mungkin tidak bisa mengikuti. Jadi normal bagi mereka untuk pensiun. Aku mendengar dari orang tua Luo Feng bahwa Luo Feng masih belum kembali. Apakah dia masih di alam liar? Tanya istri Chen Gu. Ya. Chen Gu mengangguk. Bukankah dia berusaha terlalu keras? Istri Chen Gu tidak bisa menahan nafas. Dia seharusnya tahu kapan harus berhenti. Dan markas kota ini begitu damai dan nyaman. Kota pusatnya nyaman. Dan bebas dari ancaman monster. Teknologi saat ini menghadirkan berbagai jenis kenyamanan bagi umat manusia. Adapun di alam liar, bahaya mengintai di mana-mana. Apa yang kamu pahami? Jika semua orang hanya ingin bersenang-senang, lalu bagaimana umat manusia melawan monster? Chen Gu tidak bisa tidak memarahi. Itu karena upaya para ilmuwan yang tak terhitung jumlahnya dan kerja keras mereka dan yang lebih penting, kekuatan pejuang Wargot, dan bahkan keberadaan di luar Wargot. Karena mereka, manusia dapat hidup damai di kota-kota markas. Kota pusat dan hutan belantara secara praktis adalah dua dunia yang berbeda. Salah satunya adalah dunia yang nyaman dan damai. Salah satunya adalah dunia berdarah di mana bahaya mengintai di segala penjuru. Di alam liar, hanya elit absolut, para petarung yang bisa menjelajah ke sana. Oh ya istriku, ketika orang tua Luo Feng bertanya lagi padamu, katakan saja pada mereka Luo Feng akan segera kembali, kata Chen Gu. Saya mengerti. Istri Chen Gu mengangguk. Tidak seperti suasana kota markas. Pertarungan puncak sedang berlangsung dengan 2 wargot dan 3 pemimpin gerombolan di pinggiran utara kota 003. Kota dengan jumlah monster terbesar di seluruh Eropa dan Asia. Saya perlu meningkatkan kecepatan saya. Jika tidak, jika pemimpin gerombolan monster mencapai kemenangan dan kembali ke sarang, aku tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Jika wargot manusia mencapai kemenangan, maka aku masih tidak memiliki kesempatan jika mereka pergi ke sarang monster. Luo Feng dengan cepat bergerak maju. Satu-satunya kesempatanku adalah waktu kecil ini di mana mereka bertarung satu sama lain. Luo Feng, yang didukung oleh keluarga dan teman-temannya di kota markas, sekarang menggunakan semua kekuatannya untuk balapan melalui kota yang padat dengan monster. Luo Feng dengan cepat memasuki area yang tertutup asap. Luo Feng tersentak dan berlari ke lantai 5 dari sebuah bangunan tempat tinggal 6 lantai. Dari jendela dan melalui asap di depan, bertonton semua jenis monster memadati jalanan. Bahkan beberapa toko, gedung tempat tinggal, perkantoran penuh sesak dengan monster dalam jumlah besar. Dengan supermarket sebagai intinya,
Area yang tertutup asap dipenuhi monster. Apa yang harus saya lakukan? Luo Feng mengerutkan kening. Monster-monster itu terlalu padat. Saya praktis tidak punya kesempatan untuk masuk tanpa menarik perhatian. Bahkan dua wargot hebat Wang Tong dan Li Kan tidak bisa memasuki area padat ini tanpa menarik perhatian. Mereka hanya dapat memilih untuk menerobos dengan paksa. Jika wargots tidak bisa menyelinap masuk, maka jika saya mencoba, saya pasti akan mati. Sepertinya hanya ada satu cara. Luo Feng menggelengkan kepalanya saat dia tertawa. Keuntungan terbesar Luo Feng dibandingkan dengan para wargot adalah penerbangan. Luo Feng melepaskan perisai heksagonal di punggungnya dan di bawah kendali kekuatan spiritualnya. Perisai itu melayang di depan Luo Feng. Terbang ke sarang monster. Menyenangkan. Luo Feng melompat ke perisai heksagonal, yang hanya melayang sekitar setengah meter dari tanah. Pergilah. Suara mendesing. Perisai heksagonal melesat keluar jendela dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat Luo Feng mengontrol pisau, dia bisa membuatnya melebihi kecepatan peluru yang ditembakkan dari senapan sniper. Namun, berat perisai yang ditambahkan dengan berat Luo Feng agak banyak. Tetapi dengan kekuatan spiritual Luo Feng yang kuat, dia masih bisa membuat perisai heksagonal bergerak mendekati kecepatan suara. Namun demikian, aku tidak bisa terbang terlalu cepat, atau ledakan sonik akan terlalu keras dan karena itu menarik perhatian monster. Luo Feng berdiri di perisainya saat dia terbang sekitar 50 meter di atas tanah. Karena asapnya tebal, bidang penglihatan manusia dan monster kecil. Karena itu, Luo Feng tidak ditemukan. Asapnya pasti banyak membantuku. Seperti ini, meskipun monster-monster itu ada di mana-mana. Toko-toko, apartemen-apartemen tempat tinggal, dan kantor-kantor. Monster-monster di bawah komando naga lapis baja semuanya adalah monster-monster darat dan bukan yang terbang. Jadi tidak ada dari mereka yang bisa terbang. Itu bidang pandang kecil mencegah monster menemukan Luo Feng. Family Mart. Luo Feng yang berada di udara, hampir tidak menemukan bangunan pendek yang memakan banyak ruang. Seluruh keluarga Mart memiliki 5 lantai. Menurut desain aslinya, lantai pertama dan kedua adalah bagian dari supermarket. Sedangkan untuk lantai 3, 4, dan 5 digunakan untuk peralatan rumah tangga yang lebih besar. Tentu saja, setelah puluhan tahun, barang-barang ini tidak bisa dikenali setelah dihancurkan oleh monster. Tapi bangunan 5 lantai itu praktis sama seperti saat dibangun. Luo Feng mengeluarkan teropong dari tasnya dan mengamati dengan cermat. Meskipun ada banyak asap, melihat melalui teropong masih lebih efektif daripada menggunakan mata telanjang. Melalui jendela yang telah lama hancur, beberapa monster di lantai 3, 4, dan 5 dari toko keluarga bisa dilihat. Anehnya, tidak ada monster di lantai pertama dan kedua, dan ada monster dalam jumlah besar di mana-mana di sekitar area dekat supermarket. Kecerdasan pemimpin gerombolan sangat tinggi, seperti manusia. Luo Feng berpikir dalam hati, jika saya adalah pemimpin gerombolan, maka saya pasti berharap bawahan saya dilarang datang ke tempat saya tinggal. Jadi lantai pertama dan kedua kemungkinan besar adalah tempat pemimpin gerombolan naga lapis baja hidup. Sedangkan untuk lantai 3, 4, dan 5, pasukan elitnya seharusnya menjadi satu-satunya yang memiliki hak untuk tinggal di sana. Kurasa mereka setingkat komandan. Luo Feng mengamati dengan cermat dari atas supermarket 5 lantai. Dia bahkan berputar-putar di sekitar supermarket dan memeriksa sarang monster ini dari segala arah. Tanpa kepastian mutlak, Luo Feng tidak akan berani menerobos ke sarang monster ini. Luo Feng berada di udara, memegang teropongnya saat mengamati tanah di bawahnya. Teropong ini khusus dibuat untuk para pejuang. Itu mahal, tetapi pada saat yang sama, juga sangat efektif. Luo Feng hampir tidak bisa melihat monster yang berdiri di depan pintu depan supermarket. Monster-monster ini semuanya besar dan memiliki bulu yang licin serta sisik yang detail. Komandan tingkat menengah. Yang ini adalah komandan tingkat menengah. Komandan tingkat tinggi. Komandan tingkat menengah. Komandan tingkat tinggi. Komandan tingkat menengah. Komandan tingkat tinggi. Luo Feng terus-menerus membedakan. Setelah membedakan 52 monster, Luo Feng berhenti melihat separuh lainnya. Dari 52 monster ini, ada 32 komandan level menengah dan 20 komandan level tinggi. Bahkan tidak ada satu komandan level rendah.
Mungkin ada hampir 100 monster level komandan dalam gerombolan ini yang ditempatkan di depan sarang monster. Saya memperkirakan bahwa ada sekitar 60 hingga 70 komandan level menengah dan 30 hingga 40 komandan level tinggi. Luo Feng berspekulasi sambil memberikan beberapa angka. Dan tidak bisa membantu selain terkejut. Sial, sarang monster ini. Selain monster dalam jumlah besar di luar, bahkan memiliki pasukan komandan ini. Dan ada 30-40 komandan tingkat tinggi. Jika itu adalah wargot level pemula, dia mungkin akan kabur. Jika dia berkelahi, dia kemungkinan besar akan mati. Seorang wargot tingkat menengah mungkin punya kesempatan. Seorang wargot tingkat lanjut mungkin bisa menerobos pertahanan pasukan komandan ini. Apa yang harus saya lakukan? Ada monster di lantai 3, 4, dan 5. Dan ada monster yang tak terhitung jumlahnya di sekitar supermarket dan bahkan ada pasukan komandan di depan pintu. Bagaimana saya bisa mendapatkan? Bagaimana bisa aku dalam kondisi tidak menarik perhatian mereka? Mencuri telur naga berlapis baja itu. Luo Feng dengan cepat berpikir dalam hati saat dia berdiri di atas perisai heksagonalnya di udara yang dipenuhi asap. Bab 85. Supermarket berbentuk persegi dan memiliki ruang terbuka. Ruang itu awalnya dibuat untuk pelanggan meninggalkan mobil mereka dan untuk memungkinkan lebih banyak pelanggan memasuki supermarket. Sebelum periode Grand Nirvana, ada lebih dari 100 juta orang yang tinggal di sekitarnya. Dan itu belum termasuk calon pelanggan yang berkunjung dari daerah lain. Namun saat ini, ruang terbuka dipenuhi dengan monster yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana aku bisa memasuki sarang naga berlapis baja dan mencuri telur naga itu? Haruskah saya bergegas secepat mungkin melalui jendela lantai 1 atau 2? Luo Feng masih di udara, mengamati gerombolan monster yang padat di bawah. Dengan semua monster ini, beberapa dari mereka akan melihatku masuk. Dan kemudian semuanya akan berakhir. Aku harus turun dulu. Tetap di udara seperti ini menghabiskan cukup banyak kekuatan spiritual. Luo Feng terbang di atas pusat supermarket. Supermarket menempati area yang sangat luas. Demikian juga, luas atapnya sama menakjubkannya. Dan itu benar-benar kosong. Tidak ada satupun monster yang terlihat. Ini tidak mengherankan. Karena monster pun memaksakan level mereka. Pemimpin gerombolan, komandan, prajurit. Dengan supermarket yang bertindak sebagai inti dari sarang monster. Monster yang tinggal di sini juga merupakan monster dengan posisi tertinggi dalam gerombolan monster. Baik level komandan atau level pemimpin gerombolan. Monster-monster ini tidak suka berurusan dengan cuaca. Jadi kebanyakan dari mereka tinggal di lantai 3, 4, atau 5. Adapun naga lapis baja, itu memiliki lantai pertama dan kedua untuk dirinya sendiri. Dua pemimpin gerombolan tingkat rendah babi hutan tombak skala 3 tinggal di sebuah bangunan komersial tepat di samping supermarket, sekitar 100 meter jauhnya. Hanya monster biasa yang tak terhitung jumlahnya yang harus menghadapi hujan dan angin saat mereka tinggal di ruang terbuka. Dan apakah monster pemimpin gerombolan atau monster komandan? Mereka tentu saja tidak akan membiarkan monster biasa itu memasuki area inti. Itulah sebabnya tidak ada satu monster pun di atap. Suara mendesing langsung turun dari langit. Luo Feng terbang ke area tengah atap. Monster di ruang terbuka semuanya cukup jauh dari Luo Feng. Jadi mereka tidak menemukannya. Bagaimana saya bisa masuk ke lantai 1 dan 2? Luo Feng membungkuk di atap. Lantai ketiga, keempat, dan kelima mungkin semuanya dipenuhi oleh monster elit. Ruang terbuka supermarket juga dipenuhi monster yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana saya bisa masuk? Semua rencana yang dirumuskan Luo Feng ditolak di benaknya. Jelas, sarang naga lapis baja itu seperti dinding baja. Sangat sulit untuk ditembus. Pertarungan antara dua wargot dan 3 monster pemimpin gerombolan membuatnya tampak seperti langit bergetar dan tanah hancur berantakan. Teriakan monster yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengikuti setelah raungan dan suara bangunan jatuh terbawa. Dan Luo Feng masih membungkuk saat dia berpikir sendiri. Itu dia. Mata Luo Feng berkelebat. Supermarket itu memiliki 5 lantai di atas tanah. Tetapi dengan tempat parkir bawah tanah. Total ada 6 lantai. Supermarket semacam ini semuanya memiliki elevator. Dan seharusnya ada 2. Salah satunya terbuka untuk pelanggan. Sementara yang lain digunakan untuk mengangkut barang supermarket. Sumur elevator ini adalah jalur langsung.
Selama aku bisa menemukan lorong lift ini, lalu aku bisa langsung jatuh ke lantai 1 dan 2 dalam sekejap. Tentu saja, sumur elevator bisa saja dihancurkan oleh monster. Tetapi karena sumur elevator sangat kecil, dan monster tidak ingin menghancurkan infrastruktur supermarket ini, maka sumur elevator kecil di samping supermarket memiliki peluang besar untuk bertahan hidup. Selanjutnya, supermarket memiliki 2 sumur lift. Satu untuk lift pelanggan dan yang lainnya untuk lift barang. Liftnya bagus. Luo Feng mulai mencari di atap dekat sisi bangunan. Metode pencarian cukup sederhana. Luo Feng memperluas kekuatan spiritualnya melalui tangga atap dan mencari melalui infrastruktur di bawah. Tentu saja, hanya pembaca roh yang dapat menggunakan metode ini. Luo Feng sangat berhati-hati karena dia hampir merangkak melintasi atap, takut ditangkap oleh monster dalam jumlah besar di bawah. Menemukannya, Luo Feng memasang wajah bahagia. Ya rentangkan ke bawah. Lantai 4. Lantai 3. Luo Feng terus memperluas kekuatan spiritualnya ke bawah saat dia menyelidiki infrastruktur lift dengan baik. Seluruh sumur tidak rusak terlalu parah, karena monster tampaknya melindungi supermarket ini dengan cukup baik. Ini adalah rumah mereka. 2 pisau lempar hitam mulai melayang dan dengan ringan membuat lingkaran di atap. Pisau lempar seri ke-9 ini jauh lebih tangguh daripada berlian. Jadi, seolah-olah memotong tahu. Dengan cepat memotong lubang melingkar di atap. Lingkaran batu itu, dipengaruhi oleh kekuatan spiritual Luo Feng, mulai melayang dan kemudian dengan lembut mendarat di samping. Tidak mengeluarkan suara sama sekali. Luo Feng menunduk sambil melihat ke bawah. Lift ini, ya, sepertinya agak bengkok di pintu lift lantai 3. Tapi secara keseluruhan, tidak banyak berubah. Luo Feng tersenyum. Perisai heksagonal mulai melayang di sampingnya. Dan Luo Feng melangkah ke atasnya. Tiarap. Perisai heksagonal perlahan turun. Tidak membuat suara sama sekali. Lantai 5. Lantai 4. Lantai 3. Kabel baja dan pintu lift baja semuanya bisa dilihat. Tapi sudah lama tertutup debu. Sudah terlalu lama sejak orang terakhir menggunakannya. Disinilah lantai pertama. Luo Feng berdiri di depan salah satu pintu lift. Pintu lift tertutup rapat dan dengan sekejap, 2 pisau lempar segera menempel di celah antara pintu lift yang tertutup. Mereka kemudian dengan ringan mendorong ke arah kedua arah. Mungkin karena pintu lift belum dibuka terlalu lama. Tapi pada saat seperti ini benar-benar mengeluarkan suara. Menakutkan Luo Feng. Aku di dalam supermarket dan tidak ada monster di lantai 1 dan 2. Jika suaranya sangat pelan, maka pasukan monster di luar seharusnya tidak bisa mendengarnya. Luo Feng mengambil sebuah menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu lift dengan sangat perlahan. Karena dia membukanya perlahan, suara pintu yang dibuat juga sangat kecil. Ketika pintu elevator setengah terbuka, berkat kekuatan spiritualnya, Luo Feng dengan mudah menggunakan pemahamannya tentang struktur pintu elevator untuk membengkokkan baja dan memacetkan pintu elevator. Selesai. Luo Feng terus menahan napas. Tidak berani untuk rileks sedikit pun. Dia dengan ringan bergerak ke depan dan menginjak tanah. Perisai melayang kemudian segera jatuh di sampingnya. Dan 2 gesper di punggungnya. Dengan kekuatan spiritualnya, secara alami menyegel perisai di tempatnya. Tempat ini sangat bau. Bau yang kental dan tidak enak terpancar dari sekitar lantai pertama. Setelah menghirup sedikit bau ini, tubuh Luo Feng mulai menjadi tidak nyaman. Di mana telur naga berlapis baja itu, Luo Feng dengan hati-hati bergerak maju. Kekuatan spiritualnya digunakan pada tubuh, perisai, dan perlengkapan tempurnya untuk menyebabkan tubuhnya menjadi seringan burung layang-layang. Setiap langkahnya ringan dan tidak mengeluarkan suara. Luo Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Langit-langit antara lantai 1 dan 2 pada dasarnya seluruhnya rusak. Hanya kerangka supermarket di samping yang tidak rusak. Semua warung tua yang rusak dan makanan busuk telah disingkirkan. Kadang-kadang, jalan Luo Feng diblokir. Jadi dia harus menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuat jalan kecil. Naga lapis baja mungkin akan tinggal di tengah supermarket. Karena itu adalah area yang paling luas. Luo Feng langsung menuju ke tengah. Perlahan, Luo Feng mulai melihat bola berbentuk oval. Telur naga. Luo Feng menahan napas dan perlahan bergerak maju. Monster itu melolong dari luar supermarket, menyebabkan Luo Feng menjadi lebih berhati-hati.
Setiap langkahnya seringan mungkin. Tempat ini semakin bau. Semakin dekat Luo Feng ke bola berbentuk oval, semakin jelas baunya menjadi. Kurasa naga lapis baja biasanya ada di sana. Dan bau ini disebabkan oleh tubuh naga lapis baja itu. Dengan cepat, Luo Feng tiba pada jarak sekitar 10 meter dari telur naga dan sudah bisa melihat telur naga dengan jelas. Ini adalah telur naga yang tingginya sekitar 1 meter. Kulit telurnya berwarna biru. Dan ada beberapa garis tipis di atasnya. Telur naga dari naga lapis baja. Mata Luo Feng berbinar. Dia sudah berada dalam jarak genggaman telur. Tapi siapa yang tahu jebakan apa yang bisa dipasang oleh naga lapis baja itu di sekitar telur naga untuk menghentikan orang lain mencurinya. Namun, karena telur naga itu hidup, kekuatan spiritualku mungkin tidak bisa menggerakkannya. Dengan pikiran, 6 pisau lempar Luo Feng terbang dan memotong bentuk oval di tanah di bawah telur naga dan dengan ringan menyeret seluruh telur, seperti cincin besi yang menyeret telur naga. Untuk berjaga-jaga, sisi pisau yang tumpul membawa telur naga. Telur naga. Ayo. Luo Feng sudah membuka tasnya dan mulai membuka tasnya satu demi satu. Dia membuka setengah dari tas. Seluruh tas bisa menyimpan benda sebesar orang. Telur naga berlapis baja itu perlahan terbang. Sekian untuk bab kali ini. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Anime VC. Terima kasih.